Ya tapi aja kesuwen, pandemi yo. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita sudah kurang lebih 3 hari berjuang bersama-sama untuk PPDB tahun 2020. Tadi sore saya baru menghubungi Mas Wagub, Mas Emil Dardak, untuk bisa malam ini menceritakan kepada teman-teman tentang bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi persoalan PPDB yang sedang carut-marut di mata teman-teman. Dalam waktu dekat, saya sudah barusan menghubungi Mas Emil, barusan dihubungi sama beliau. Kita akan menunggu bergabungnya Mas Emil Dardak kepada live kita pada malam hari ini untuk bercerita. Ada 2 hal utama yang akan saya tanyakan kepada beliau nanti di sini, yaitu pertama adalah berkaitan dengan langkah Pemprov untuk mengatasi persoalan SKD palsu, yang itu menjadi laporan luar biasa banyak teman-teman, dan sudah banyak juga teman-teman yang menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan hal ini. Saya pun sudah menyampaikan kepada teman-teman di KPK dan akan teman-teman nanti di sana akan bersiap-siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan teman-teman. Yang kedua tentang selain SKD adalah tentang tadi aku baru dapat laporan tentang ada kawan-kawan yang sebab gerakan hashtag teman-teman yang gaungkan kemarin itu PPDB curang, kemudian hentikan sementara PPDB Jatim dan lain sebagainya, itu ada teman-teman yang mengundurkan diri gitu, mau mengundurkan diri tapi takut kemudian. Ini yang pakai SKD palsu ya, ada yang mau mengundurkan diri tuh karena teman-teman sudah betul-betul menghantam apa yang menjadi paradigma berpikir kecurangan itu. Dan itu luar biasa menurut saya. Dan aku akan tanyakan kepada Mas Emil untuk mengapresiasi semangat tersebut. Teman-teman yang dengan sukarela mengundurkan diri dan mengakui menggunakan SKD palsu itu, apakah diizinkan untuk mengikuti tahapan PPDB tingkat 3 atau tidak? Itu nanti akan saya coba tanyakan. Oke. Yang kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan verifikasi tentang SKD palsu itu. Bagaimana Pemprov itu nanti akan melakukan verifikasi? Siapa verifikatornya? Ya, siapa verifikatornya? Kemudian setelah itu jika ada pembatalan, nanti yang mengisi siapa? Yang mengisi masuk ke dalam pembatalan tersebut itu siapa? Gitu. Yang mekanismenya Pemprov akan menyiapkan seperti apa? Akan saya tanyakan juga kepada Mas Wagub nantinya. Nah, kemudian kedua adalah tentang nilai UNAS gitu ya, nilai UNAS yang digunakan di dalam tahapan ketiga ini, pencampuran antara ini. Kemudian juga tentang pagu sekolah itu akan aku tanyakan juga, pagu sekolah yang berbeda, yang awalnya tadi ini di banyak sekali laporan ya, ada di Pasuruan, ada di Lumajang, ada di Tulungagung, ada di Surabaya, Sidoarjo dan lain sebagainya. Awalnya pagu sekolahnya sekian, kemudian berubah itu menjadi pagunya tidak lagi sama itu. Nah, itu menjadi menarik, itu harus kita tanyakan juga nanti kepada Mas Wagub itu, ya. Kemudian tadi ada juga tentang anak nakes itu. Anak nakes yang ditolak di jalur nakes. Waduh, luar biasa, padahal pemerintah provinsi sudah menjanjikan akan dimasukkan ke dalam jalur nakes yang inilah. Nanti Mas Wagub dalam waktu dekat ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan lain yang coba aku akan masukkan adalah berkaitan dengan apakah Pemprov nanti akan mensubsidi teman-teman yang terpaksa harus masuk ke sekolah swasta, walaupun di sekolah negeri tidak diterima. Pemerintah provinsi sekiranya harus bisa menjadi hadir di sana bagi teman-teman agar tidak terkesan abai dengan apa yang menjadi suara teman-teman. Saya jujur teman-teman ya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, selama 2 hari ini kesulitan tidur. DM yang masuk kepada Instagram saya ini, melihat teman-teman demikian banyak bercerita dan curhat, nangis ke saya dan seterusnya, itu bagi saya adalah suatu kesedihan. Mas Wagub berkenan untuk bergabung bersama kita. Ini sudah bergabung, beliau sudah bergabung dan akan dalam waktu dekat kita. Selamat malam Mas Emil. Malam Mas Eno, gimana Mas? Sehat Mas, alhamdulillah. Saya ini sehat tapi nggak bisa tidur Mas, DM saya full. Iya pasti, lagi PPDB online begini semua kan pengen punya masa depan yang bagus Mas Eno. Semua pengen masuk sekolah impiannya.
semua ingin ya. betul. Jadi ya kita harus selalu pengertian dengan apa yang menjadi keluh kesah Betul, dari masyarakat gitu, dari orang betul. tua, dari Berjuang semua tuh, siswa, teman-teman. betul ya. Iya. Cuman ya Mm-mm. begitulah, sistem itu selalu punya kelemahan juga kan ya. Ada bagi satu pihak Betul. ada yang diuntungkan, bagi satu pihak ada yang dirugikan gitu kan. Kemudian Ya. ya memproses sedemikian banyaknya itu memang ada tantangan-tantangan juga gitu. Siap, Mas Wagub. Saya tadi berarti habis ini Pak, dikunjungi Pak Presiden tadi berarti Gerhadi Mas ya. Iya, Baru karena balik ini. COVID-nya Jawa Timur tinggi banget Mas Eno. Iya, jadi Iya, kita iya, iya, perlu iya, perlu iya. kencengin lagi nih langkah-langkah kita bersama ya. Betul, betul. Harus kita apresiasi lah Mas Emil ini masih mau meluangkan waktu untuk kita bersama-sama sini. Mas Emil, karena keterbatasan waktu juga, Pak Wagub harus berpindah. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebetulnya Mas Emil yang dikeresahkan oleh teman-teman selama beberapa kali saya ngobrol ini. Pertanyaan pertama itu adalah tentang dugaan-dugaan pelaporan macam-macam tentang SKD dan domisili palsu yang dibuat untuk mendaftar di jalur zonasi di tahap 2 tadi. Itu menjadi keresahan utama Mas, karena banyak sekali teman-teman yang menyampaikan kepada saya, ada yang tetangganya itu tinggal berdekatan dengan dia kalau ke sekolah yang mau dituju itu ribuan meter, tapi tetangganya ini saat masuk di kolom PPDB tiba-tiba bisa berganti jadi sekian ratus meter saja. Nah, ini terjadi ternyata di beberapa sekolah. Bahkan ada yang mengaku secara langsung bahwa dia menggunakan SKD abal-abal itu. Dan tadi juga minta tanya kepada saya temannya ini, Mas, ada teman saya yang mengaku nih SKD-nya palsu abal-abal. Tapi dia karena teman-teman bergerak di media sosial pakai hashtag dan lain sebagainya, dia mau mundur Mas. Nah, ini boleh nggak Mas kalau dia kemudian PIN-nya ini digunakan untuk daftar di tahap ketiga atau di tahap prestasi rapot. Nah, sekian banyak cerita yang dialami oleh teman-teman ini menjadi keresahan Mas. Bagaimana sebetulnya Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Pendidikan terutama akan melakukan verifikasi dan mekanisme lanjutan untuk mengganti pagu yang misalkan nanti ditemui ada yang palsu dan lain sebagainya, itu secara detail seperti apa Mas Wagub? Gini, saya tuh sama kayak misalnya ada dugaan macam-macam lah di pemerintah tuh, baik korupsi, penyimpangan apa. Kalau nggak bisa saya buktikan, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kan betul, membuktikan itu memang tugas kami, menginvestigasi tugas kita gitu. Tapi ayo dibantu. Artinya tadi misalnya, Pak teman saya nih ngakunya aspal gitu kan, tapi akhirnya nggak jadi daftar, percuma juga, susah juga kita. Ya, tetapi menurut saya kalau sudah ada pengakuannya, ada buktinya, bisa saya pegang buktinya bahwa dia itu aspal, ya ya dia kena sanksi hukum loh sebenarnya, gitu loh harusnya, gitu. Nah, jadi nggak usah pakai ngomong PIN segala macam, ada konsekuensi hukum bagi pelanggar gitu. Nah, cuman polisi kita punya sistem juga preventive justice, Mas. Artinya mungkin efek jera dulu, nggak langsung, karena bayangkan gitu, misalnya anak perhitungan dia masih belum mateng gitu ya sebagai anak muda, apa kita langsung hancurin masa depannya sekali gitu aja kan, nggak juga ya, gitu loh. Ya toh, betul nggak Mas Eno? Iya kan? Iya. Jadi kita ingin hukum yang sifatnya pembinaan. Tapi ginilah, sekarang gini, ini kan kondisinya udah keluar nih daftar yang diterima, ya toh? Dan kita tahu lah orang yang diterima itu jaraknya berapa dari sekolah kan gitu kan. Nah, dan kalau kita tahu bahwa oh ini orang jaraknya nggak segitu tuh tinggalnya misalnya gitu. Ya, terus kami bisa dapat buktinya, dia tuh dapat SKD-nya dari RT mana, RW mana, siapa namanya. Terus kita cek gitu ya, nama-nama yang disebut itu, dan itu terbukti ya kita cancel. Nah, sekarang saya perlu nih, karena saya tahu juga kalau ada yang bisa di-cancel nih Mas Eno. Ayo kita antar bareng-bareng kita Mas, kita ke Dinas Pendidikan, kita bawa buktinya, tak ewangi, gitu loh. Masalahnya yang masuk inbox saya tadi, dari DM tadi, belum ada yang ngasih data. Nggak ada nih, saya mau buka-buka ini DM saya. DM saya cuma minta PPDB diulang. Masalahnya, yang pakai SKD ini menurut data Dinas Pendidikan 8%. Maksud 92% pakai kakak, kemudian dibatalin semua, gitu kan. Ya, nah cuman lebih baik membatalkan yang curang, maksud saya. Nah, tapi 8% itu berarti berapa ribu tuh Mas Wagub? Ya banyak, tapi kalau kita ngelihat sebagai pemerintah yang kita lihat ini adalah sistem Mas Eno. Mas Eno kan bentar lagi juga masuk ke public policy, pasti akan tahu bahwa
of course di satu sisi kita juga melihat sistem, ya kan? Nah, sistem Baik. ini kan artinya sistem punya flaws, punya kekurangan. Nah, kalau Ya. kekurangan ini apa kita stop di depan, sama kayak bansos nih misalnya. Orang bilang bansosnya nggak tepat sasaran. Pak, ini ada yang salah dapat, ini ada yang ini gitu. Padahal di satu sisi orang teriak-teriak, kita perlu duitnya sekarang karena udah melarat kan gitu kan. Ya kan? Nah, terus saya tanya di desa ini, berapa yang salah? 11 orang. Berapa yang dapat bansos ini? Oh, ribuan, Pak. Ya masuk ribuan suruh stop gara-gara 11 salah. Bener nggak, Mas Eno? Ya, ya, Nah, ya, ya. maksud saya ini, ya, tapi ya tentu Pak Wagub kan bukan Bapak yang dirugikan. Jadi wajar aja Bapak bisa ngomong gitu. Saya bisa memahami gitu loh. Ya kan? Mas Emil nggak ngerasakan sih nggak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Jadi saya juga nggak nyalain yang teriak-teriak kayak gitu loh. Saya nggak marah atau nggak nyalain. Saya memahami betul bahwa rasanya memang di apa sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalau sampai lihat kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, ini kan ini message-message yang masuk tadi ada yang bilang, "Ayo saya kasih nomornya nih, laporin ke sini." Ada yang bilang, "Nggak dibales, Pak. DM saya aja." Saya bilang, "DM aja ke kita." Begitu saya DM, dia malah bahas, "Oh, saya mau pindah ke SMK, Pak. Jadi PIN-nya bisa nggak dipakai?" gitu. Gitu. Jadilah, gimana sih? Nah, kita kan lagi ngomong SKD gitu kan. Ya, ya. Tuh. Ini Ya. tapi sampai sekarang ini saya buka-buka nih nih request ada 20 message gitu kan. Ini kita baca nih misalnya masuk nih. Assalamualaikum Pak Emil, mohon berkenan memantau terus. Saya satu wali murid karena sistem zonasi tidak menguntungkan bagi kami jauh. Lah, ya emang jauh. Emang jauh, udah Ya, mengakui. Jadi yang diprotes sistemnya, bukan pelanggarannya gitu loh. Terus Pak kayak Jawa Tengah dong, ya. Kayak Jawa Tengah, saya cek Jawa Tengah. Beritanya apa Mas Eno? Beritanya gara-gara Pak Ganjar ngancem, pada nggak jadi. Lah kalau ngancem gitu juga Ditarik. ngancem Mas, betul nggak Mas Eno? Udah Ya, dong kita ya, ya, ancam. ya. Nah, tapi sekarang saatnya membuktikan ancaman kita. Nah, membuktikan ancamannya, Baik. ayo cari Mas Eno. Kita buktikan gitu loh. Kita buktikan, kita cari, kita proses gitu. Berarti jika nanti ada misalnya Mas, yang betul-betul dia merasa bahwa terancam itu nih, dengan misalkan ancamannya Mas Emil atau ancaman siapapun lah, ini dengan yang kita gaungkan sekarang ini, kemudian dia mengaku menggunakan SKD palsu, kemudian dia mau menarik pendaftarannya Nah, itu, nggak dia usah. sudah keterima nih. Sudah terlambat, Gimana, Mas? terlambat bos. Kita yang batalin, bukan dia yang narik sekarang. Kalau ada Oh buktinya, gitu ya berarti. iya. Baik, baik. Too late, Ya. Too late baby. Ya, ya. Udah terlambat. Pokoknya Ya, sekarang siap. kalau ada buktinya siap-siap dibatalkan. Dah, gitu aja. Tapi ini yang Nah, kami buktinya itu tunggu. bisa disampaikan ke Saya siapa, ini Mas? kan saya kan ngomong sama dinas ya pasti kasih jawaban A, jawaban B gitu loh, ngerti kan? Kami ya juga susah gitu kan maksudnya. Tapi dinas ini juga kerja keras mereka gitu loh. Ya nggak berarti mereka kemudian ya tentu kelihatannya dari sini kita ngeluh gitu bahwa oh kurang responsif, kurang apa gitu ya, dan ya nggak apa-apa kita terima. Cuman saya juga sebagai pemimpin dari birokrasi bersama Bu Gubernur, kita juga harus menghargai jerih payah dari insan-insan yang ada di dinas pendidikan gitu loh. Tapi sekali lagi saya butuh amunisinya nih, saya bukan ya. Jadi begitu masuk dia bilang kalau ada temuan kuotanya berikan ke jalur rapot. Jadi lain kepentingan gitu loh. Yang ini kepentingannya mau gebukin sistem zonasi, tapi kemudian pakai jalurnya ke saya, jalur pengaduan SKD palsu kan nggak bisa gitu, ya. Terus apalagi nih, Pak ini masuk lagi Pak, kenapa harus pakai rata-rata nilai UN? Nah, lain lagi nih nanya soal jalur nilai, ya kan? Jadi katanya pada mau membombardir saya dengan SKD palsu, tapi yang masuk datanya lain-lain gitu loh. Nggak ngomong ini Pak, jarak rumah ke sekolah 2,6 kilo. Jarak sekolah pilihan pertama, rekomendasi sekarang juga tidak terima jalur zonasi. Mohon dicek juga di Tulungagung nih ya. Cara diterima punya berkas ini, tapi nggak diterima di afirmasi. Tapi nggak ngasih saya siapa yang pakai SKD palsu gitu loh. Nah, teman-teman berarti catatan nih, agar kalau misalkan ada data, mungkin kalau nggak mau ke saya lewat Mas Seno juga nggak apa-apa. Iya, nanti Mas Seno yang kasih ke saya, karena Mas Seno orang pinter, pasti sama dia difilter dulu. Iya. Jadi memang berarti gimana nih Mas? Secara sistem teman-teman bisa lapor ke mana nih? Lewat Mas Emil langsung nih berarti. Oh, udah. Mas Seno bantuin saya deh Mas Seno. Mas Seno akan filter dulu kan mana yang benar-benar valid gitu, ya kan? Ini nggak apa-apa. Mas Seno bantuin saya, boleh ke saya, boleh ke Mas Seno gitu, ya. Nah, ada juga yang bilang, tapi Pak ada juga bukan gitu, walaupun 92% kakak, tapi dia kakaknya kakak numpang gitu. Ya, tapi kalau misalnya kemudian yang punya rumah itu fix ngomong dia memang di sini,
Ya, bahkan Pak Ganjar menemukan nih, saya baca kutipan artikelnya, ini kan orang pada bandingin sama Jawa Tengah nih, ya, dan Pak Ganjar, saya mengidolakan Pak Ganjar juga gitu. Jadi Saya apa? mengidolakan Mas Emil. Enggak lah, kita ini nih ya, ada selain SKD Aspal, Ganjar temukan modus dompleng kakak ya. Jadi dia Iya, ngecek nih, oh ada yang tinggal di Denpasar, tapi kakaknya dari setahun yang lalu udah di saudaranya gitu. Jadi baik. jadi Ya, jadi ya memang dari dulu kakaknya udah di situ, nggak tiba-tiba pindah gitu. Nah akhirnya kata dia gini, tadi saya konfirmasi ke lurah, dia bilang memang patokannya kakak untuk mengeluarkan surat keterangan, nggak ada yang keliru. Verifikasi tentang anaknya ini SMP-nya di mana baru jadi kendala. Nah, ini saya cek ke depan kita evaluasi secara menyeluruh. Artinya apa? Belum ada solusinya juga memang gitu loh. Nah, inilah PR buat Mas Nadiem kita nih, Mas Menteri kita, mau diapakan. Nah, cuman aku pengen ngomong gini Mas Eno, ya. Tadi ya, Mas Eno bilang, apa tanggung jawab Pemprov ke sekolah-sekolah swasta gitu. Sekarang aku kasih ya. contoh ya. SMK muridnya ada 700.000. Mau tahu yang Hmm. di negeri berapa, yang di swasta berapa? Berapa Mas? Empat Kalau di ratus ribu di swasta, Mas Seno. Kalau Mas baik. jadi pemimpin, kan Mas Seno nih calon pemimpin masa depan. Mas akan memikirkan yang 300.000 atau yang 400.000 juga? Ya semuanya harusnya Mas. Semua toh. Nah, sekarang jadi gini, saya tadi habis ketemu Pak Muhajir Effendi, mantan Menteri Pendidikan. Dia cerita, saya Ya, ya, Pak Menko, Pak Menko ya. gitu. Saya salah satu yang merasa gitu, saya dulu berjuang untuk bisa masuk namanya SMA 81 di Jakarta, itu unggulan se-Jakarta Timur. Wah, berjuang, Baik. NEM-nya harus tinggi untuk bisa masuk gitu. Jadi ada juga rasa nggak terima manakala loh tiba-tiba kok siapa aja bisa masuk asal deket sekolah kan gitu kan. Tapi saya mencoba memahami begini ternyata setelah dijelasin bahwa kalau kita hanya memikirkan kualitas 300.000 anak yang di sekolah negeri, ya, dan kemudian semua pengennya ke situ karena atensinya ke situ, ya, atensinya ke sekolah negeri, yang 400.000 ini gimana? Kita membangun masyarakat yang kuat maunya. Nah, saya bilang ini PR-nya. Tadi kita ngomong juga sama Pak Muhajir, ini redistribusi guru, dukungan sarana prasarana ke sekolah swasta itu penting. Jadi jangan kemudian Betul, betul. swastanya itu Ya, jadi cita-citanya nih bukan hanya di antara negeri nggak boleh ada yang favorit gitu ya, semua harus sama bagus. Tapi menurut saya tetap perlu sekolah favorit. Mungkin satu, kalau untuk Surabaya mungkin bisa ada berapa biji lah sekolah favorit. Itu pure pakai nilai. Menurut saya, ya pure pakai nilai. Itu tetap perlu. Tetapi kebanyakan sekolahnya biar pakai sistem. Kalau memang mau itu silahkan gitu. Nah, yang swasta ini yang harus kita support dengan guru yang bagus, dengan ini. Nah, kita sudah coba di provinsi, Mas Eno, itu TISTAS. ya, Kenapa namanya TISTAS? Karena yang negeri gratis, yang swasta berkualitas. Kita kasih dana yang baik. sama per kepala di sekolah negeri dan di swasta, Mas. Jadi di swasta juga, misalnya SPP di Surabaya berapa sih? Surabaya 125.000 misalnya, kalau nggak salah gitu ya. 150 kalau 150. negeri nih. Ya, misalnya Ya, 150 kalau yang negeri, Mas ya. Itu yang swasta ya. juga dapatnya 150, Mas. Dapatnya Hmm. 150 per kepala, per siswa. Nah, tapi SPP-nya harus dikurangi, Mas Eno. SPP-nya harus dikurangi. Baik. Nah, sehingga kan ada makin terjangkau harapannya kan sekolahnya ini. Ya, Nah, subsidinya. Betul, jadi betul. SPP-nya terjangkau dan dana ini dipakai untuk meningkatkan kualitas. Misalnya gurunya mau pelatihan supaya tambah bagus, dia ingin meningkatkan materi ajar, kira-kira begitu, Mas. Jadi inilah makanya Itu untuk peningkatan kualitas ya, Dimas. betul. Sebetulnya untuk di Jadi Mas swasta. Neno, aku sarankan dua hal advokasinya. Satu betul, Baik. teruslah mengadvokasi kejujuran sistem. Ini harus Mas, jangan menyerah. Ya, Yang kedua, advokasikan pembenahan sekolah swasta. Jadi baik. misalnya ada sekolah swasta yang akreditasinya bagus, ya. Kemudian juga dia SPP-nya nggak hanya untuk orang elit. Kan kalau sekarang yang sekolah swasta Ya, yang bagus yang elit-elit kan, gitu. Tapi ya, sebenarnya kita ingin mencari sekolah swasta yang terjangkau tapi bagus gitu. Nah, inilah yang ya. kemudian kita dorong untuk lebih disukai lagi oleh anak-anak kita gitu. Jangan sampai kalau nggak di negeri itu nggak bergengsi. Ini yang harus berubah. Ya, Tapi ya, ya, harus berubah itu. ini saya udah kasih angka nih, 700.000 SMK ya, yang di swasta itu 400.000, yang di swasta 400.000. Nah, kalau misalnya, nah sekarang gimana sekolah swasta bisa bagus kalau semua muridnya, mohon maaf tanda kutip, adalah yang nggak diterima di negeri karena nilainya rendah. Ya swastanya juga Ya, susah mengembangkan ekosistem yang bagus dong. Kita butuh macam-macam orang, kita butuh ada yang ya. di level intelektualitas ini sehingga berkembang, ada semangat belajar bahwa yang di swasta itu punya kualitas yang sama dengan di negeri gitu. Nah, Ya. kami Mas, mencoba aku mau negara tanya, hadir Mas. dengan itu. Ya,
aku mau tanya nih Mas, satu hal Mas yang jadi catatan teman-teman tadi itu begini Mas. Tentang ini aku kembali ke masalah SKD tadi ya Mas. Oh iya, boleh, boleh. Teman-teman Kita ini jangan OOT juga ya. kesulitan. Sorry, Iya sorry. iya iya itu sekarang karena aku pengen apresiasi Mas. Karena apa? Aku lihat dari dulu bertahun-tahun itu sebetulnya persoalan masuk sekolah negeri itu kasak kusuk dan lain sebagainya, sense of injustice yang dirasakan teman-teman itu adalah pada saat PPDB seperti ini. Nah, kebetulan waktu tahun ini ada awareness yang begitu tinggi dari teman-teman berkaitan dengan bagaimana proses masuk ke sekolah negeri ini menjadi corotan teman-teman. Nah, ketidakadilan dirasakan teman-teman itu seperti ini Mas. Kebanyakan ya tetangganya ini selama bertahun-tahun tinggal di samping rumahnya atau di misalkan di seberang rumahnya atau di RT-nya, satu RT sama dia, ini teman rumahnya dia. Waktu kemudian pendaftaran sekolah negeri masuk ke SMA yang dia ingin daftar, namanya temannya ini tiba-tiba bisa dekat dengan sekolah salah satu sekolah negeri di daerah kota atau kabupatennya, sedangkan dia jaraknya itu sekian ribu meter, padahal temannya ini sehari-harinya tinggal dan kumpul bersamanya. Nah, untuk membuktikan demikian itu kan kadang juga tidak mudah Mas. Bagaimana coba teman-teman ini punya akses kepada data di dalam yang secara langsung bisa dipantau oleh Bapak Ibu Dinas Pendidikan itu kan tidak mungkin teman-teman bisa memverifikasi itu. Sedangkan lah bukti apa yang harus dibawa oleh teman-teman ini secara mekanistik untuk kemudian bisa dilaporkan kepada kan tahu nama temennya diterima di mana, ya, kan tahu. Nanti kita bisa baik. cek anak ini pakai surat domisili mana. Ya. Nah, nanti kita kontak langsung ketua RW-nya, ketua RT-nya, ya. Ketua RT-nya kita kontak karena kalau lurah kan nggak tahu siapa aja warga di kelurahannya ya. Ya, Ketua RT-nya kita RW. cek gitu. Kalau perlu datangi rumahnya, tanya, Pak betul anak ini memang dari dulu tinggal di sini gitu. Nah, cuman memang gini Mas, gini. Ya. Saya nggak ingin mengatakan bahwa sistem ini perfect. Jadi seperti tadi saya kutip beritanya Pak Ganjar gitu ya, bahwa ada yang memang kakaknya dari dulu di situ gitu ya, walaupun secara real dia nggak di situ, ya. Nah, kalau yang kayak begitu itu memang berat itu, ngerti kan? Untuk proses membuktikannya terus terang saya akui, ya agak-agak lebih sulit tadi ya. Tetapi kalau yang SKD-nya palsu, itu, ya. Nah, kemarin terutama bisa itu ya Mas. Nah, kemarin kan Mas Seno pernah kirim ke saya, Mas, ini loh jaraknya kok berubah ya? Kan saya tanya balik gitu Mas Seno, yang jaraknya berubah ini, yang benar yang lama atau yang baru kan gitu kan? Kan tinggal cek alamatnya dia merasa alamatnya di mana, gitu. Nah, pada saat jaraknya berubah nih alamatnya yang benar nggak gitu. Nah, kalau kita curigai misalnya gitu, oke, nanti saya akan cek nanti kemarin namanya Mas Seno ngirim kan, saya nggak boleh buka sih namanya, tapi waktu itu Sidoarjo nggak salah itu Mas. Itu Sidoarjo Mas ya. Sidoarjo Mas kalau ya. Wait. Ya, tunggu kita lihat. Ini ya adalah nomornya sekian. Pokoknya tadinya dia jaraknya tadinya dia 14 meter ya. Terus tiba-tiba jadi 102. Ya, 14 meter. Ada 107 kalau dirugikan. Nah, ini verifikasinya Mas. Kemarin itu memang verifikasi yang pertama dilakukan. Orang tuh kadang-kadang ngeplot aja ceklok gitu loh. Ya, di plotnya tuh bisa diplot sedekat mungkin karena di kantin sekolah dia ngeplot jarak. Nah, kemudian kan dia upload dokumen tuh. Pas di-upload dokumen, nah upload dokumen ini kemudian dicek ke Google, ke map-nya, map digitalnya. Nah, titik yang baru itu sesuai dengan dokumen. Itu klaimnya. Gitu loh, Mas. Itu klaimnya dari tim. Tapi saya pikir masuk akal juga. Jadi mungkin gila, dia rumahnya 14 meter masuk akal nggak? Ya nggak mungkin itu. 14 meter. Ya? Oh iya, itu kalau gue lagi main bola kena rumahnya kan gitu kan. Iya kan? 14 meter cing, nggak mungkin. Nah, akhirnya pas dicek nggak segitunya juga kali, tapi masih deket juga 100 meter. 100 meter sih deket banget gitu. Iya. Ya, jadi artinya bahwa mungkin ini setelah dicek alamatnya di sebelah sini, ya nggak 14 meter juga gitu. Nah, itu dikoreksi sama sistem. Jadi sekolah punya tahap. Jadi si panitia itu pertama yang dia cek antara plottingan yang dilakukan oleh pendaftar dengan dokumen kependudukan ini cocok nggak gitu ya. Saya juga dengar tuh, ini lagi saya mau cek nih, Pak, rumah kita saling berdekatan tapi jaraknya bisa beda berapa meter gitu. Ya memang keakuratan ininya juga pinnya itu juga jadi penting gitu. Itu di luar kota juga banyak terjadi tuh Mas kayak gitu. Jadi pinnya itu yang salah dan akhirnya harus diverifikasi. Nah, pertanyaan teman-teman yang berhak untuk mengatakan ini benar atau salah itu siapa sih Mas? Dispendik, sekolah,
di penduk capil atau sistem Sekolah PPDB sekolah itu harus melakukan verifikasi, tetapi karena untuk ya. transparansi semua prosesnya itu ada algoritma sistemnya lah gitu ya. Ada Baik. back office-nya, ada comment center-nya gitu PPDB. Yang sekarang sering digeruduk orang juga karena merasa ini lama banget sih WA-nya nggak dijawab. Iya. Saya juga minta, saya bilang nih, contoh sekarang yang bansos Ya. kan saya nih sebenarnya baru tiba-tiba karena banyak yang komplain ini saya kemudian jadi nggak tega juga ngelihatnya gitu karena gimana sih maksudnya bayangin dulu saya anak SMP pengen masuk SMA terus saya kesulitan gitu ya pasti kan kasihan gitu ya itu kan masa depan ya gitu. Nah, makanya saya nggak tega juga akhirnya saya bombardir juga nih dinas pendidikan nanya gitu gimana. Eh, tapi kalau di Dinsos itu kita ada tuh di Jatim Cetar gitu misalnya laporan itu ada laporannya ada berapa yang udah ditindaklanjuti gitu loh. Waktu itu kita kejar nih masih ada 1.000 belum ditindaklanjuti. Akhirnya setelah dikejar akhirnya nol udah semua udah selesai gitu. Jadi memang kita berharap apalagi tahun depan ya ini harus ada standar orang kalau WA jawabnya kapan dan ada transparan setiap orang yang ini dibalas dulu dengan nomor aduan. Jadi nomor aduannya bisa di Baik. tracking udah dijawab atau belum gitu. Jadi belum terlalu 4.0 lah ini memang harus dibenahi gitu. Jadi momentum sebetulnya ini Mas ya untuk membenahi itu Momentum. semua gitu. Iya. Iya, ya, karena rame teman-teman banyak yang tanya. Terus ini siapa Mas? Nah, ini salah satunya Mas. Kan kemarin sudah pengumuman tuh. Nah, baru pagi tadi kan Mas Emil nge-tag aku tuh di Instagram tadi tentang kalau bisa lapor ini nih ke teman-teman di Dinas Pendidikan atau lewat DM saya. Nah, kalau misalkan dari laporan-laporan yang masuk di WA-nya di Spendik atau ke DM-nya Mas Emil itu kemudian ada yang betul-betul punya data valid tentang domisili palsu ini, kan sudah terlanjur diumumkan tuh Mas di sistem. Apa bisa berubah itu Mas? Dan proses menggantinya gimana? Gimana? Nah, masalah proses ganti kita aku cek lagi ya. Caranya gimana? Mungkin apakah yang Ya. antrian kemarin nggak masuk langsung itu yang nyundul ke atas kan bisa aja gitu kan? Misalnya dia nerima 50, yang urutan 51 yang naik bisa aja gitu. Nanti saya pastikan lagi. Ya. Cuman sekali lagi ya ini apa? Ya ini laporan yang masuk nanya jalur prestasi, kemudian dia apa? Nanya nilai rata UN gitu. Jadi belum ada yang Rata UN itu juga banyak tuh Mas. atau Karena langsung anggapannya kan Pak kalau UNAS yang PPDB diulang, diverifikasi benar gitu. Pak apa jadi pendidikan kalau kecurangan gini terus ya. Terus apalagi saya mau lapor PPDB-nya janggal. Teman saya atlet renang nggak diterima prestasi. Jadi nggak jawab yang saya minta masalah SKD saya mintanya. Tolong jangan yang lain-lain. Bingung juga saya. Atau Pak, jangan pakai sistem zonasi. Ada 63 SMP, SMA negeri cuma 22 gitu. Nah, tahu sendiri juga gini, Mas, bikin sekolah swasta tuh murah nggak? Effortnya berat nggak? Ya berat juga pastinya. Belum bangunannya, ya kan? Menyediakan kelasnya, bangunannya dan segala macam. Nah, negara harus menghargai mereka yang ikut membangun pendidikan kita. Bayangkan kalau nggak ada sekolah swasta, 400.000 orang mau ditaruh di mana tuh, gitu kan? Ya. Nah, kalau solusinya negeri nambah kelas, pertama kualitasnya turun kan, karena kursinya jadi kebanyakan di satu kelas. Apalagi mau new normal, new normal ini kan jangan terlalu banyak di satu kelas gitu kan, kualitasnya akan turun gitu, ya. Nah, dan kalau kita tambahkan jumlah kursi negerinya, yang swastanya makin nangis karena makin sulit dapat murid kan kasihan. Jadi inilah makanya negara harus hadir di swasta. Pemerintah pusat sudah melalui BOS, provinsi melalui BPOPP namanya Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, itu TISTAS tadi gitu. Nah, tapi kedepannya mungkin perlu terus kita benahi, bahkan berani meredistribusi guru. Guru-guru yang keren-keren itu harus berani juga kita perbantukan di swasta. Tadi Pak Muhajir ngomong gitu, karena dia juga mungkin punya pandangan itu, tapi belum selesai PR-nya. Nah, saya bilang beliau kan itu setelah sonasi deh, sistem sonasi nanti kalau sudah clear, sudah enak, transparan banget, teman-teman pasti berani kok kalau ke sekolah swasta, aku jamin. Saya rasa gini, Mas Eno, kita bangun perjuangan advokasi ini kita bangun dari sekarang untuk tahun depan sama-sama. Gitu. Artinya baik kualitas swasta atau siapa nih? Saya nggak mau dengar ada yang putus sekolah gara-gara nggak masuk negeri. Saya pengen bikin aja posko Mas, siapa aja yang putus sekolah gara-gara nggak masuk negeri. Karena saya betul karena biaya. Itu menjawab persoalan Mas. Itu menjawab persoalan. Tahun lalu banyak sekali cerita seperti itu. Jadi teman-teman itu yang tidak masuk sekolah negeri, akhirnya memang ada yang masuk sekolah swasta, ada yang masuk ini. Tapi kemudian sangat kesulitan membayar Mas. Saya bingung ini harus dibawa kemana? Karena apa? Karena dia tergeser urusan zonasi itu. Karena tahun lalu kan 85%. Nah, itu kalau tahun ini harusnya kita kalau bisa antisipasi dari sekarang akan jadi luar biasa Mas.
Karena dengan Iya. demikian nanti kalaupun tidak terima di sekolah negeri, dia tidak harus kesulitan untuk membayar di sekolah swasta. Butuh Ya, jadi kehadiran Mas Emil nih dan Prof Jawa Timur. Ya, cuman sekolah swastanya yang mana dulu ya? Karena kalau swastanya, mohon maaf ya, misalnya gitu, ya, ya, swastanya kayak ya, ya. apa, Cikal gitu atau apa ya, pasti ya nggak mungkin lah kita bisa cover kan gitu. Al Hikmah gitu Ya, kan, ya, ya, ya. ya. Tapi Ya, 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 ya. tapi kita pengen ada swasta-swasta, karena gini loh, ada juga yang swasta nanya, Pak, kami berani kok ngasih apa mengcover tulis apa SPP-nya nggak perlu gitu. Yang penting kita pengen punya murid yang baik gitu kan. Jadi kita coba juga aja Mas Eno, siapa yang tiba-tiba aku nggak jadi sekolah deh karena nggak diterima di negeri, saya nggak mampu, udahlah saya cuti aja nggak sekolah. Itu Mas Eno coba kasih tahu saya aja yang seperti itu gitu, karena kita nggak Baik, pengen ada yang baik. putus sekolah di SMP gitu. Karena Ya. sekali udah Mas putus, Emil, baliknya susah banget ya, Mas, baliknya repot, susah. repot tuh. Mm. Ya, APS-nya harus ditekan. Mas, ada sebenarnya gini Mas, ini untuk lebih clear lagi teman-teman, masih rame tuh di komen nih. 3 permasalahan utama yang teman-teman rasakan di PPDB kali ini. Mungkin itu kenapa kerasa DM-nya Mas Emil kerasa macam-macam tuh bebannya, karena teman-teman memang punya beberapa concern. Yang pertama itu tentang Japres Mas, jalur prestasi dan afirmasi di awal itu. Banyak sekali kemudian yang teman-teman tuh tidak bisa mengakses. Ini anak prestasinya apa, kemudian kenapa dia bisa keterima di jalur prestasi, dan kenapa aku atau temanku yang kemudian punya prestasi nasional berjenjang dan ditandatangani oleh pihak-pihak dinas pendidikan, itu kenapa kok tidak diterima? Alasannya apa nih? Kok temanku yang selama ini ada yang prestasinya balap motor, ada yang prestasinya apa yang tidak berjenjang dan tidak resmi dari dinas pendidikan, kok malah diterima? Ada berapa masukan, mungkin ada yang masuk ke DM-nya Mas Emil juga seperti itu. Itu yang pertama. Ada saya dapat laporan juga, ada salah satu anak tenaga kesehatan yang akhirnya dia nggak terterima di jalur pertama ini. Padahal dia menggunakan jalur nakes itu Tapi dan menyertakan nakesnya itu hanya surat. menangani COVID loh. Menangani COVID, Mas. Menangani COVID. Hmm. Saya dapat suratnya. Nanti Tapi aku kirim tapi ke ada Mas Emil. kuota juga Mas Eno. Jadi gini, bukan berarti pasti diterima, tapi ada kuotanya. Jadi artinya misalnya dikasih kuota sekian untuk nakes. Nah, kuota itu kemudian si nakes ini kalau nakes-nakes yang lain sudah ngambil ya sulit gitu loh. Artinya dia harus cari sekolah lain yang kuotanya belum terisi oleh nakes-nakes yang menangani COVID. Ini juga jadi persoalan Mas, karena anggapannya teman-teman itu waktu awal ada Pasti sosialisasi, ada kuota untuk nakes itu, anggapannya masih diterima. Nah, masalah sosialisasi itu sebenarnya dari Iya. awal saya juga coba sampaikan waktu itu ke teman-teman Jadi Dewan. kayaknya jadi PHP anggapannya ya jadinya ya. salah paham. Jadi kayak PHP banget Mas. Iya. Nah, ini harus ini deh, ada kita sama-sama mikirin lagi. Banyak sekali kesulitan dan persoalan tentang itu di jalur tahap 1 aja itu baru tahap 1 sudah ramai sekali. Tahap 2 yang zonasi itu yang ramai persoalan itu tuh Mas, yang SKD palsu, surat domisili dan sebagainya, yang teman-teman masih mengumpulkan data itu. Yang ketiga, tahap 3 ini yang jadi pertanyaan teman-teman dari awal PPDB dikeluarkan checklistnya adalah kenapa kok yang digunakan pengukuran nilai itu adalah nilai UNAS tahun lalu? Karena yang berjuang itu kakak kelasnya tahun lalu, kok dia yang harus menanggung akibatnya? Teman-teman yang di sekolah-sekolah yang nilai UNAS-nya kebetulan kakak kelasnya lagi pinter, lagi rajin belajar, terbantu tuh. Tapi teman-teman yang kemudian kakak kelasnya misalkan pas lagi patah hati atau pas lagi kasmaran, nggak fokus ngerjakan UNAS, dia jadi terdampak tuh masalah sekolahnya. Nah, 3 keresahan ini yang jadi keresahan utama teman-teman waktu berjuang itu Mas. Termasuk waktu SKD ini, jadi masalah pertama, tahap 1 itu masalah jalur prestasi, afirmasi yang teman-teman tidak bisa mengecek, ini transparansinya bagaimana. Jalur kedua itu berkaitan dengan SKD, yang banyak ada feeling of injustice ini terjadi, dan teman-teman juga kesulitan mencari pembuktian karena datanya sendiri harus betul-betul detail untuk mencari itu. Padahal kan teman-teman tahunya kan cuma ini, oh tetanggaku nih, oh ini temanku nih, tapi ternyata tiba-tiba dia sampai sini, oh ini temanku ngaku nih, tapi nggak ada data-data belangko asli yang bisa ditemukan, itu teman-teman nggak mungkin bisa, karena itu kan diserahkan secara langsung kepada Dispendik dan seterusnya. Dan tahap ketiga yang jadi persoalan adalah penggunaan nilai UNAS. Nah, 3 soal ini Mas yang jadi pertanyaan teman-teman, dan pada saat teman-teman itu bertanya kepada Dinas Pendidikan, itu ada yang tidak dijawab, ada yang WA-nya dianggurin, ada yang apa, sehingga menimbulkan keresahan nih. Makanya lapornya ini curhatnya ke Mas Emil ya, sama ke saya nih berapa hari ini. Gitu Mas Wagub.
sebetulnya Ya, soalnya itu. baik. Jadi gini, kita tadi fokus zonasi sudah tadi ya kita bahas dan kita masih Ya, menunggu nih, karena kita juga pengen juga baik. hunting nih, ada juga apa semangat untuk hunting kalau ada yang curang di kayak Ya, gini nih gitu untuk ya, jadi efek jerah gitu kan. Nah, tapi betul yang betul. kedua tadi juga masalah nilai UN. Ya, Saya pikir pertama begini, ini situasi yang kita nggak bikin rumus dibuat-buat, ini juga kemungkinan apa kita gali referensi dengan sesama provinsi lain gitu ya. Tetapi begini, ya, memang situasinya nggak fair karena nggak ada UN kan tahun ini ya. Maka bikin ya, nilai ya, ya, rapor dan USBN gitu. Cuman kan ada yang ya, bilang, ada pernah nggak istilah, nilai 7 di sekolah saya itu sama dengan nilai 9 di sekolah itu, misalnya gitu kan. Karena kan apa namanya ada semacam perbedaan standar lah mungkin tingkat ya, kesulitan kesusahan kan gitu ya. Nah kemudian maka untuk memberikan satu benchmarking ya satu ya, referensi maka memang harus melihat bagaimana sekolah itu eh, apa sparingnya dengan yang lain. Nah, memang betul kadang-kadang mungkin ada kakak kelasnya lagi kurang, tapi rata-rata sekolah tuh masih di kisaran-kisaran itu, Mas. Nggak banyak bergeser karena apa sistem itu belum terpengaruh oleh penerapan zonasi. Zonasi benar-benar diterapkan kapan, Mas? Kan belum lama kan? baru tahun lalu. Iya, tahun Ya, lalu ya, ya. ya, ya, Jadi ya. itu belum mempengaruhi positioning karena masih benar-benar merupakan produk dari sistem lama gitu. Dan ini memang situasi yang nggak ideal, nggak perfect, nggak sempurna. Dan jadi pemerintah itu nanti Mas, Anda harus berhadapan dalam situasi yang seperti itu, yang nggak menyenangkan hati di satu sisi bagi kita juga, tetapi memang itulah yang paling apa namanya paling istilahnya apa ya paling paling fair kali ya paling apa satu-satunya yang paling fair dari segala solusi yang nggak ideal gitu the best of the worst Oke. jadi nilai rapor tetap 70% tetapi ada semacam faktor apa ada faktor penyesuainya gitu loh yaitu bagaimana positioning sekolah dia sebagai kalibrasi terhadap ini terhadap nilai. Nah, memang nggak perfect, tetapi kalau kita pukul rata rapot, ya akan ada yang komplain juga. Yang komplain adalah pihak yang ngomong, aduh sekolah saya ini kan susah, beda standarnya gitu. Ya, jadi Hmm. disinilah kemudian dengan menggunakan dua sistem ini, maka ada kalibrasi gitu. Memang nggak perfect, itu yang harus diakui. Ini situasi pandemi, tidak ada UN juga, belum perfect gitu. Hmm. Baik, untuk berarti itu ya Mas ya. Dan kalau yang waktu untuk urusan jalur prestasi itu Mas, apakah gimana Mas kira-kira? Apakah teman-teman bisa ngecek transparansinya atau ya sudahlah ini kita jadikan catatan aja nih. Atau gimana Nggak, Mas? gini Mas, itu juga sama deh kita case by case ya. Saya pengen dilihatin Ya, itu di mana dua ini berkompetisi ya misalnya gitu ya. oke. Di tempat yang sama dia saling Ya, berkompetisi terus yang satu. Tapi juga saya tuh dikasih tahu, walaupun ini harus kita cek juga, nggak kadang-kadang bahwa ya. kadang-kadang pada saat mengisi formulir misalnya online gitu ya, pilihannya nggak pas Hmm. misalnya jalur prestasi atau akademik atau non akademik dan sebagainya. Walaupun saya juga dapat feedback ini masih saya kejar juga gitu ini gimana sih sebenarnya yang Ya, bersangkutan gitu sistemnya. Jadi kadang-kadang antara apa? Antara misalnya orang membandingkan nih prestasi saya, prestasi dia, tapi kan versi yang dia tahu kan gitu kan, bukan versi yang hmm. sebenarnya di dalam. Tapi oke lah kita coba Mas, kalau ada case yang masuk kita coba telusuri gitu. Karena ini juga minimal Baik. kalau nggak bisa kita benahi sekarang nih untuk kedepannya. Bagaimana sih caranya Iya, ya. membangun sistem yang lebih baik gitu. Saya kira itu penting. Mas Emil, tahun ini itu kan kita menyaksikan sama-sama sebetulnya ada semangat baru dari adik-adik ini untuk melawan apapun itu praktek-praktek yang tidak benar di lapangan dan ikut serta melakukan perbaikan bagi sistem. Nah, mohon izin Mas, semangat teman-teman ini sudah sangat tinggi nih. Nah, malam ini Mas, mohon teman-teman diberikan satu penenang Mas, bagaimana teman-teman bisa merasa tenang agar apapun nanti yang bisa disampaikan itu teman-teman bisa leluasa untuk menceritakan dan memasukkan data sebagai upaya perbaikan. Mungkin nanti Dispendik bisa memperbanyak kanal pelaporan atau mungkin ada langkah-langkah tertentu yang bisa mengakomodir laporan kawan-kawan karena ini menjadi suatu momentum langka menurut saya yang saya kira kalau kita sama-sama sikapi dengan positif akan jadi sangat luar biasa ke depannya. Mohon izin Mas Emil. Ya, gini, Karena saya kenapa saya langsung ngetek Mas Seno tadi pagi gitu ya. ya, Karena ya saya juga merasa terusik lah dengan situasi ini.
Apakah kemudian saya bisa membenahi sepenuhnya? Mas Eno lebih paham lah. Banyak sekali variabel-variabel yang menentukan itu, ya. Mas Eno nih walaupun Iya. masih muda, tapi kan udah banyak tahu juga dari segala pergerakan. Tapi saya hadir di sini ini sebenarnya juga modal nekat juga gitu artinya. Tapi saya pengen mengekspos diri saya kepada pressure itu, kepada tekanan itu, Iya. supaya ini menjadi dorongan untuk benar-benar kita bisa selesaikan. Cuman satu begini, ada yang mungkin diterima di tempat yang nggak ideal, tapi masih negeri juga. Nah, saya ingin memastikan bahwa Pemprov ini benar-benar ingin semua sekolah itu semakin baik. Ya, artinya SMA negeri manapun itu ke depannya semua harus bagus gitu ya. Ini Ya, spiritnya ya. gitu. Yang Biar kedua, bagi yang tidak dapat terus memilih swasta, Pemprov ini hadir di swasta ya. Kita ada BPOPP. Jadi jangan dipikir sekolah swasta tuh kemudian tidak pemerintah lepas tangan. Pusat dan provinsi juga hadir ya. Jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang juga baik gitu ya, dan akan semakin baik sekarang karena apa? Karena ternyata anak-anak yang akademiknya cukup baik ini sekarang sudah mulai masuk ke sekolah swasta juga. Nah, ini akan meningkatkan kualitas-kualitas sekolah swasta. Jadi jangan kemudian patah semangat terus nggak masuk gitu ya. Jadi ini yang yang kira-kira ingin saya sampaikan. Saya yakin saya nggak bisa membuat semua yang keinginan teman-teman di sini kemudian terpenuhi, tapi saya mau ngajak nih teman-teman masyarakat seperti Mas Seno gitu. Saya udah buka-bukaan inbox saya buka gitu kan. Saya kasih tahu ini masalah, ada yang udah selesai, ada yang belum selesai. Saya buka, ada yang ngomong soal prestasi, dia bandingin sama temennya nih. Mirip-mirip sih prestasinya. Mirip-mirip lah. Bahkan Ya. ada satu yang dia lebih bagus gitu. Tapi yang ini masuk, yang ini nggak masuk. Ya, gitu. Dan saya terus terang itu satu problem masih belum selesai karena dia bilang, Pak, ada staffnya ngomong begini, gitu kan. Dia yang bilang ini kesalahan. Tapi begitu kita cross check ke staff kita nggak merasa ngomong begitu ke dia, kan susah. Nah ini, jadi saya turun belum tentu memang ini selesai, tapi ini adalah satu bekal buat kita benahi sistem ke depan. Gitu. Iya, 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 iya. Ya, teman-teman sekarang diajak untuk membenahi sistem sama-sama nih. Ya. Makanya sebetulnya ini menjadi PR bersama kita, Mas. Luar biasa banyak karena keresahan teman-teman dan ini harus tertampung dan harus pemerintah sebagai akomodator dan fasilitator teman-teman ikut hadir. Makanya saya secara pribadi terima kasih banyak. Tidak banyak pejabat publik yang berani untuk tampil dan menghadapi sekian banyak ratusan menghadapi anak muda yang kritis kayak Mas Reno ya, nggak ini nggak banyak ini yang berani ini, makanya sudah luar biasa Mas Emil. Saya harus berterima kasih teman-teman semuanya, ini jadi PR kita semuanya. Makanya mohon izin Mas kalau berkenan, saya sarannya kemarin tetap sebetulnya sama Mas, karena kalau teman-teman saya akan terus dorong untuk ikut serta bisa memberikan masukan melalui DM-nya Mas Emil atau melalui kanal Dinas Pendidikan. Tapi sebetulnya saran saya juga sama, selain mungkin bisa melibatkan teman-teman di sini sebagai pelaku, mencoba untuk bagaimana caranya melibatkan mungkin penegak hukum atau aparat untuk ikut serta memverifikasi di lapangan, Mas, untuk memudahkan teman-teman dalam memastikan sistem ini berjalan dengan baik untuk apa yang terjadi sekarang tentang penggunaan pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Sebab saya yakin teman-teman itu bisa untuk melaporkan, tapi akan lebih luar biasa kalau itu dibantu oleh kehadiran tim independen dari Dinas Pendidikan sebagai penerima data dan masukan teman-teman. Mungkin apa Mas yang bisa jawaban yang teman-teman dapatkan malam ini, karena sudah saya di DM macam-macam dan butuh satu jawaban yang pasti dari Mas Emil sebagai kakak dan bapak dan senior kita semua di pemerintahan sekarang ini. Mohon izin Mas Emil. Ya itu tadi kita ada satu PR misalnya, saya belak-belakan gitu, saya buka inbox saya belum nemu yang ngasih saya satu info yang bisa kita ambil terkait misalnya kemungkinan palsu gitu ya, atau yang sangat mencurigakan misalnya tiba-tiba ada yang tinggal deket banget gitu dari sekolah ya, itu kemudian itu nggak make sense dan kita untuk verifikasi ya misalnya itu. Tapi tadi ada SKD palsu itu 8%. Jadi tolong dipahami kenapa nggak dibatalkan semua atau diulang, karena itu kita harus make sure bahwa sistem ini jalan. Nah, yang kita benahi adalah bagaimana hal-hal yang kita temukan bermasalah tadi ya. Itu. Nah, yang kedua
masalah KK tadi juga kita refer ke Jateng ini masih isu gitu karena sistem ini ya terkait terkait apa mendahulukan jarak rumah istilahnya nasib kita ditentukan Google Map ada yang bilang gitu kan. Tapi tadi lah kita lihat Ya, juga ya, di ya. satu sisi juga apa sebenarnya kita harus mikirin bagaimana 400.000 murid yang di sekolah swasta ini gitu. Cuman ini pasti PR Ya, panjang ya, nih. ya. Istilahnya saya nggak memaksa Betul, masyarakat betul. harus mengerti dulu karena juga ada PR dari Hmm. pemerintah juga bagaimana membenahi sekolah swasta yang menaungi sebenarnya lebih banyak lagi murid-murid kita, ya kan? Ya, Karena ya. trust itu kan muncul dari situ. Jadi ini suatu proses yang saling berkelanjutan. Tetapi yaitu, tapi kalau yang SKD palsu kita akan saya bareng Mas Eno yuk kita susuri bareng-bareng gitu. Karena kan waktu saya juga ikut ngurusi apa segala macam, tapi dengan adanya Mas Eno kan saya bisa terbantu juga untuk memfilter, mentektokan gitu ya dengan teman-teman yang laporan itu. Siap. Nah, terus apa? Jadi itu terkait kakak. Jadi mungkin kayak di Jawa Tengah belum bisa menyelesaikan, saya juga memang mungkin masih belum bisa benar-benar ini kan. Nah, masalah jalur prestasi, saya sendiri juga masih learning curve ini ya, bagaimana sebenarnya ini situasi-situasi. Tapi kalau ada yang ketara banget nih, ini problem gitu ya, gila jomplang Hmm. banget. Nah itu tolong nanti juga kalau memang ada beberapa kasus kita uji petik deh gitu ya. Minimal Ya, kalau ya, itu ya. muncul sekarang, ini bisa jadi pembelajaran yang luar biasa gitu. Kalau ada jalur yang prestasi yang nggak pas atau jalur afirmasi, misalnya ada SKTM palsu sama lah dengan SKD. Coba kita kita ada orang yang memalsukan SKTM dan tahu sama itu masih berlaku sampai sekarang. Siapapun masih bisa dibatalkan kalau dokumennya nggak terbukti. Ya, Benar. Yang baik, baik. SKTM, yang SKD, atau itu juga nggak. Kira-kira gitu. Nah, ada yang nanya kenapa UN 30% saya sudah jelasin ya. Saya jelasin bahwa memang ini sesuatu yang nggak ideal. Saya turut bersedih juga bahwa mungkin ada yang dirugikan, ada yang dikecewakan, tapi kita ini pilihan terbaik dari yang terburuk lah gitu. Karena tidak ada UN dan bagaimana kemudian kita langsung menyesuaikan sistem 100% kita serahkan ke rapot juga nggak ada benchmark ya, nggak ada ukuran gitu. Jadi ini yang menjadi agak sulit ya. Kita nggak tahu ke depannya gitu ya, mungkin ada metode-metode lain yang lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita 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 benahi. Ada yang bilang, ya udah Pak, sekolah bikin tes aja, kan bisa aja ya kan sih? Bikin tes lagi aja Ya, untuk ya, masuk ya. sekolah, gitu Ya, ya, kayak kayak dulu tuh. SNPTN gitu ya kan? Ujian Ya, masuk ya, ya. SMA tercinta gitu, Ya. ya atau apa? Nggak ada, tapi sorry, memang oke lah untuk tahun ini adjustment proses. Tahun lalu baru zonasi, tahun ini akhirnya nggak ada UN karena pandemi kan nggak ada UN ya, bukan karena direncanakan. Ya, Kan kebijakan ya. meniadakan UN akan berlakunya nanti tadinya. Tahu-tahu akhirnya terpaksa Betul, sekarang betul. jadi nggak ada. Ini sesuatu Ya. yang luar biasa, sangat apa namanya, sangat 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 berat gitu. Jadi jangan dipikir saya juga tentunya saya juga bisa merasakan gitu. Bahkan setelah saya ngomong gini, mungkin ada yang tambah benci sama saya harus terima nasibnya gitu karena Mas Emil nggak bisa nolong. Tapi tolong dibayangin satu hal bahwa saya ada di sini karena buat saya nasib panjenengan semua penting. Baik saya berhasil menyelesaikan masalahnya atau tidak, saya sorry. Saya memang ini udah realita gitu bahwa ini sistem yang kita rancang supaya bisa optimal, tapi optimal bukan berarti kemudian perfect gitu. Jadi itu Mas. Tapi apa sisa-sisa yang masih bisa kita hunting, kita benahi harus kita kejar Mas. Karena kalau nggak ada efek jerak gitu. Kita Ya, pengen ya, ya, tahun depan ada yang ngomong gila lo jangan sampai kayak tahun lalu nih kejadian nih si ini kena si itu kena gitu. Kita pengen ada hal-hal seperti itu. Jadi Kalau gitu tolong tahun tolong depan Mas Eno harus buat saya siap. dalam posisi saya Ya, juga nggak bisa ngapa-ngapain selain menindaklanjuti gitu aja. Karena buktinya terang baik, benderang baik, gitu ya. Buktinya udah baik. terang benderang di depan dan saya nggak bisa apa-apa gitu. Kalau gitu tahun depan harus kita siapkan, Mas, agar Ya, surat apalagi domisili tahun ini depan. bisa kita jaga tuh. Tahun depan kita rancang dari sekarang nih gitu. Kalau perlu kita Ya, komunikasi juga dengan Kementerian Pendidikan gitu mengenai policy ya, dan ya, sebagainya. ya, ya, Mm-mm. ya. Yang penting tahun ini jangan jadi korban banyak-banyak teman-teman, Mas. Udah kasihan Iya. nih teman-teman Pokoknya kalau yang punya masih ngotot evaluasi hapus 30%, hapus 30%. Pasti akan ada yang komplain kalau pakai nilai rapot murni, sekolah tuh nggak sama gitu. Kadang ada guru yang lebih baik ya. ngasih nilai, ada yang enggak kok, ya kan? Gitu. Iya, Ya, jadi ya, ya, jadi ya, jadi ya. sulit. Maka itu bagian untuk mengkalibrasi. Ya mungkin buat yang punya kepentingan daftar pasti nggak bisa menerima ini gitu. Rasanya nggak terima karena gue dirugikan. Tapi saya menjelaskan bahwa memang inilah, bahwa itulah satunya cara. Gitu. Ya, Mas. Jadi teman-teman semuanya, kita sudah mendengar dari Mas Emil luar biasa banyak dan
Artinya ini sekarang waktunya bagi kita untuk meneruskan mencari bukti-bukti konkret dari lapangan yang teman-teman miliki itu untuk kita bisa sampaikan ke Mas Emil. Mas Wagub sudah menyampaikan bahwa tahun ini mungkin sistemnya tidak perfect, tapi bisa kita masukkan data-data terkait, data-data terkini yang bisa kita kumpulkan untuk jadikan masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi saya ini betul-betul kasihan teman-teman ini kalau banyak yang merasa menjadi kelinci percobaan dan lain sebagainya tahun ini. Teman-teman tidak menjadi kelinci percobaan, teman-teman malah menjadi mitra bagi dunia pendidikan untuk bisa ikut serta memperbaiki dan teman-teman mencatat sejarah di sini. Saya rasa itu bisa menjadi catatan bagi kita sehingga tidak akan terulang lagi semacam ini. Kita kumpulkan sama-sama, kita laporkan ke Dinas Pendidikan, ke Pak Wagub sehingga nanti bisa kita gagalkan, kita tindak lanjuti sama-sama. Mungkin demikian Mas ya. Makasih Mas Seno atas ini tadi kan mendadak ya Mas Seno ngajakin. Tapi saya bilang kalau ditunda-tunda lagi ini keburu basi nih karena kita mau hunting tadi tuh. Yang karena saya udah buka-bukaan nih inbox. Dia ada teman-teman sini yang ngecekin inbox juga bantu. Ada nggak yang lapor kasih data SKD nih teman-teman? Yang ngasih data nama yang bisa kita buktikan belum ada kan? Belum ya. Tapi ini tolong dicek nih habis ini kalau ada yang masuk ya. Ini ada teman-teman di sini. Oke. Mas Seno juga monggo kalau ada kita. Makanya aku pagi-pagi langsung posting itu aku langsung nge-tag Mas Seno biar Mas Seno juga ikut bantu menginilah mendorong. Iya, siap. Thank you, Mas. Gitu, terima kasih banyak Pak Wagub. Siap, Mas. Teman-teman dikawal bersama-sama, ditemani Mas untuk ini bagaimana laporan yang masuk ini harus ditindaklanjuti karena meskipun mungkin baru dugaan, baru ini menjadi informasi penting harusnya dan jadi tidak lanjut nanti untuk bisa ini. Jangan teman-teman tuh sudah kasihan Mas, sudah ngeluh nggak karu-karuan, jangan tambah mereka tambah nanti merasa menjadi kelinci percobaan dan lain sebagainya. Saya kira kita semua sama-sama menjadi kontributor lah untuk dunia pendidikan yang lebih baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Wagub. Saya tahu teman-teman semangat terus, jangan patah semangat ya, pokoknya semuanya. Ya. Iya. Terima kasih Pak Wagub waktunya. Semangat terus. Salam hormat untuk Bu Gubernur dan Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semuanya. Tadi Pak Wagub sudah menyuangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan teman-teman dan tentu saja tentang saya tahu betul teman-teman punya harapan besar bahwa PPDB ini akan diulang lagi harapannya. Saya tahu itu dan Pak Mas Emil juga sudah menyampaikan tadi bahwa kita ini banyak kesalahan di sistem kita itu. Saya tahu itu dan teman-teman merasakan itu secara langsung. Saya tahu saya sudah menerima dan memahami tentang harapan teman-teman bahwa PPDB ini bisa kita ulang. Bukan apa, karena memang banyak sekali ada dugaan-dugaan dari teman-teman yang kurang konstruktif untuk pendidikan kita. Saya sudah menerima itu. Banyak juga yang tanya, Mas buktinya dalam bentuk apa? Ya opo menyampaikannya. Saya juga sudah bilang, Mas Emil ini teman-teman banyak sekali yang pengen menyampaikan bukti, tetapi bingung ini buktinya dalam bentuk apa. Nah, tadi Mas Emil sudah menyampaikan, buktinya adalah mencocokkan alamat tinggal teman-teman itu dengan jarak yang dimasukkan oleh kawan yang teman-teman khawatirkan itu di PPDB. Kita bandingkan namanya siapa, dia tinggalnya sehari-hari di mana, kemudian di PPDB sistem dia masuknya di mana. Seperti itu kita bantu laporkan. Ya. Kalau masalah diulang, saya sudah sampaikan ke Mas Emil tadi. Mas, ini teman-teman punya banyak harapan untuk mengulang. Mas Emil, Pak Wagub kelihatannya tidak akan mengulang ini gitu, karena proses sudah berjalan dan juga ada perbaikan dan ada jaminan juga untuk teman-teman nanti yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri akan masuk ke sekolah swasta dan akan dibantu oleh pemerintah provinsi. Jadi sekarang, kalau teman-teman mau memperbaiki sistem ini, bantu saya untuk berjuang bersama-sama menyampaikan laporan di lapangan dugaan-dugaan pelanggaran itu, masukkan semuanya, bukti konkret sebanyak-banyaknya, masukkan itu surat domisili yang ada atau jalur prestasi yang ada, kumpulkan sebanyak-banyaknya,
kirimkan ke Mas Emil, kirimkan ke saya, kirimkan ke Dinas Pendidikan. Karena kalau kita ulang PPDB-nya, ini tadi sepertinya sudah dijawab tidak memungkinkan teman-teman. Jadi mari kita kumpulkan laporan bukti-bukti itu untuk kita bisa sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Kita sama-sama kawal itu dan kita kumpulkan sama-sama, kita serahkan bukti-bukti itu sebanyak-banyaknya. Sebisa mungkin kita berjuang, sebisa mungkin kita bergerak, dan terima kasih. Saya terima kasih. Aku secara pribadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berjuang. Saya mohon maaf, saya bukan pengambil kebijakan. Aku bukan pengambil kebijakan, Rek. Aku tidak bisa mengulang PPDB. Yang bisa mengulang sistem PPDB itu Bapak Ibu di Dinas Pendidikan atau Bapak Ibu di Pemprov Jawa Timur. Ya, di Mas Emil tadi, di Pak Wagub. Bukan saya yang bisa mengulang. Aku berusaha menyampaikan apa yang menjadi harapan teman-teman. Dan sekarang tadi ditanggapi oleh Mas Emil, oke Mas, kalau sudah ada bukti-bukti data pelanggaran, silahkan kirimkan ke saya. Tolong teman-teman, mari kita kawal itu bersama-sama. Kita kalau perlu posting rame-rame di media sosial bukti-bukti pelanggaran itu, kita tampilkan bahwa PPDB ini memang kalau bermasalah betul dan banyak dugaan pelanggaran, barangkali ada harapan bahwa PPDB ini akan diulang. Jadi sekarang mari kita fokus ke situ, ya. Mari kita fokus ke situ, cari sebanyak mungkin bukti pelanggaran, kita tampilkan bahwa PPDB ini banyak punya celah juga, sehingga akan jadi catatan. Dan barangkali kalau teman-teman nanti banyak doa itu ya, banyak kita doa sama-sama, barangkali bisa kita ulang lagi PPDB ini dengan baik. Kalau nggak ada yang mau mundur pakai SKD palsu, nggak masalah, kita buat mereka mundur dengan sistem, karena sistem itulah nanti harus dicek lagi oleh pihak kepolisian. Kemarin saya juga minta ke teman-teman KPK untuk bisa masuk dan membantu teman-teman. Demikian teman-teman, harapannya kita semua dengan kita menampilkan ya apa bukti-bukti yang bisa masuk ke dalam kita itu, kita publikasi secara masif, mau itu di media sosial, mau itu publikasi langsung ke Dispendik atau ke Pak Wagub atau ke saya, kita sama-sama kawal sehingga kita buktikan bahwa kita tidak akan diam menghadapi persoalan ini, kita tidak akan diam menghadapi kecurangan, tapi berdasarkan data-data yang valid untuk perbaikan pendidikan kita ke depan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Teman-teman semua harus mendapatkan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang berkeadilan bagi teman-teman. Semangat berjuang, selamat berjuang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit generasi muda.